Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang profesi. Saya sendiri Intan Silviani, rekan saya yaitu Arif Setiawan, Dila Fadila, Edo Prasetyo, Muhammad Saputra Pangestu, dan terakhir Panji Riswandi. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk di bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik, desainer, dan tenaga pendidik. Seorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya, petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai seorang profesi. Hakikat profesi. Perbandingannya, pertama, dokter dan montir. Yang kedua, pengacara dan supir. Yang ketiga, akuntan dan perdagangan. Yang keempat, aspek perbandingan. Keahlian yang dibutuhkan. Poin A, standar kerja. Poin B, sistem imbalan, upah atau gaji. Poin C, pengakuan masyarakat. Tingkat profesi. Tingkatan pertama, berijazah D2, memerlukan pembinaan dalam melaksanakan pekerjaan. Tingkat 2, semi profesional, yaitu berijazah D3, semi otonom dalam melaksanakan pekerjaan. Tingkat ketiga yaitu profesional. Pertama, berijazah S1, otonomi penuh dalam melaksanakan pekerjaan, berwenang memberikan saran pembinaan kepada pekerjaan di bawahnya. Profesionalisme. Poin A yaitu profesional. Orang yang menyandang suatu profesi, performance yang dibutuhkan seseorang ketika bekerja. Poin B, profesionalisasi, yaitu proses perwujudan dan peningkatan profesi suatu standar ideal. Poin C-nya, profesionalisme, sikap, mental, dan komitmen dari anggota profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas kerjanya. Profesionalisme tinggi. Pertama, memelihara citra profesi yang harus memuaskan klien. Poin 2, bekerja sesuai standar, yaitu standar sebagai acuan kerja. Poin 3, pengembangan profesional, belajar dan berlatih. Poin 4, bangga dengan profesi, berperilaku sesuai kode etik. Poin 5, mewujudkan cita-cita profesi, kolaborasi dengan sejawat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dila Fadilah. Dila Fadilah akan melanjutkan presentasi teman saya Intan Silviani. Karakteristik profesi. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Ciri-ciri ini berlaku dalam setiap profesi. Pertama, keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Kedua, asosiasi profesional.
ketiga pendidikan yang ekstensi, yang keempat ujian kompetensi, yang kelima pelatihan institusional, yang keenam lisensi, yang ketujuh otonomi kerja, yang kedelapan kode etik, yang kesembilan mengatur diri, kesepuluh layanan publik dan altruisme, yang terakhir status dan imbalan yang tinggi. Syarat-syarat profesi. Secara umum, terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat-syarat profesi adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu, melibatkan berbagai kegiatan intelektual, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.